Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah, la haula la quwwata illa billahil aliyil azim. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Tadi sudah disebutkan tentang seseorang murid yang mendidik jiwanya dari satu cabang ke cabang yang lain, terus naik dari satu cabang, dari satu ilmu ke ilmu yang lain, terus naik hingga sampai kepada cabang yang paling tinggi atau ilmu yang paling tinggi, yaitu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu dibangun dengan negasi dan afirmasi. Nafi dan isbat, nafi, negasi, isbat dan afirmasi. Jadi ini dibangun dengan nafi isbat. Itu la ilaha, la tidak, itu la nafi, lamun nafi, la nafi. Itu adalah lam nafi, ini adalah lamur ruh, lam ruh. Jadi lamun nafi allati hiya lamur ruh fi bidayatil kunhi. Ini adalah lam nafi yang merupakan lam ruh di dalam permulaan esensi atau kunhu la ilaha illallah. Kemudian isbat, afirmasi, maksudnya ini adalah menetapkan bahwa tidak ada wujud, tidak ada keberadaan kecuali Allah, kecuali milik Allah, kecuali Allah. Nah, inilah perjalanan itu, perjalanan dan suluk dari satu cabang ke cabang yang lain, terus naik dari ilmu ke ilmu yang lain, terus menaik seperti itu. Tetapi persoalannya ini persoalan seorang murid. Saya juga murid, soalnya masih murid. Persoalan seorang murid itu dia tidak mempunyai pengetahuan intelektual atau pengetahuan logis yang dasar. Maksudnya dia tidak mempunyai dasar, sebelum menerima baiat di dalam thariqah, sehingga dia tidak memahami apapun dan menerima thariqah atau berbaiat di dalam thariqah hanya sekedar menerima wirid saja, menerima wirid yang dia ulang-ulang, kemudian kembali lagi pada habitat asalnya. Jadi tidak memahami bahwa ketika dia menerima atau ketika dia berbaiat menerima wirid itu sebenarnya dia seakan-akan sudah mengambil penyucian jiwa, tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, dan mengambil kunci. Jadi ketika seorang berbaiat itu sebenarnya sudah mengambil kunci untuk masuk ke dalam universitas, di mana universitas ini berisi 60 lebih kuliah pertemuan misalnya, atau 70 lebih ilmu misalnya, 70 atau 60, karena di dalam riwayat yang lain itu 70, di riwayat yang lain juga ada 60, 70 lebih cabang, 60 lebih cabang. Jadi jika Anda misalnya ingin mendaftar atau Anda ingin belajar di sebuah universitas, di sekolah misalnya, di sekolah yang dimana sekolah itu atau kuliah itu memuat pelajaran-pelajaran atau ilmu sebanyak 60 lebih pertemuan, 60 lebih ilmu, 60 lebih kuliah, 60 lebih Anda ingin mempelajari 60 cabang-cabang, 60 cabang-cabang ilmiah, atau sebuah cabang di mana cabang pertama untuk permulaan atau ilmu pertama sebagai awal pelajaran adalah menghilangkan gangguan dari diri Anda, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jiwa Anda, maksudnya menghilangkan nafsu dari diri Anda.
Jadi bagaimana? Berarti Anda ini ketika mendaftar, maka itu adalah untuk agar Anda mensucikan jiwa Anda. Mensucikan jiwa Anda itu harus sudah ada persiapan. Allah berfirman berdasarkan firman Allah, qala Allah Ta'ala, la tuzakku anfusakum, janganlah engkau tuzakku anfusakum, menilai bahwa diri kalian ini suci. Ini penting sekali. Jadi jika Anda ingin jika Anda ingin mendaftar atau masuk atau belajar di sebuah universitas atau di sekolah yang berisi pelajaran sebanyak itu, maka manusia atau seorang murid itu membutuhkan akal, membutuhkan pemahaman, membutuhkan kerja keras, dan membutuhkan praktek. Jadi harus bekerja untuk, atau harus berusaha untuk mampu melaksanakan atau memahami ilmu-ilmu atau cabang-cabang keimanan tersebut. Jika ada seorang berkata misalnya, saya sudah berada di dalam thariqah lama sekali, di dalam thariqah Qarqariyah misalnya lama sekali, itu berarti misalnya sama dengan berkata, saya sudah mendaftar kuliah, saya sudah masuk di dalam sebuah universitas, lalu kenapa saya tidak sukses? Kenapa saya tidak sukses di dalam thariqah? Kenapa saya tidak sukses di dalam perkuliahan ini? Kenapa saya tidak sukses di dalam sekolah ini? Ya karena Anda tidak belajar. Anda mendaftar lalu pergi tidur. Jadi Anda seakan-akan melakukan atau mempunyai hak istimewa. Hak istimewa karena mendaftar langsung lulus misalnya. Atau seakan-akan Anda ini mengikuti banyak kegiatan-kegiatan di luar, ikut camping, ikut hiking, ikut jalan-jalan, dengan tujuan untuk memperpanjang masa kuliah misalnya, biar kuliahnya bukan hanya 4 tahun, atau biar sekolahnya 10 tahun, atau di dalam thariqah biar lama. Jadi kalau di dalam thariqah misalnya hanya untuk melihat apakah para murid-murid sudah bertambah atau bangunannya sudah semakin megah atau tidak. Kemudian setelah melihat hal tersebut, lalu Anda pergi melakukan rutinitas lagi, rutinitas yang awal. Besok begitu, lalu besoknya lagi begitu lagi, terus seperti itu. Maka berarti Anda tidak mempunyai apa-apa, tidak mendekat apa-apa. Inilah hakikatnya memang seperti itu. Kebenarannya seperti itu. Nah, jadi bagaimana untuk sukses? Maka di dalam thariqah Qarqariyah itu ada cabang syifa atau pengobatan dengan obat Nabi. Apa obatnya itu? Obatnya yang pertama adalah kembali kepada hadis. Yang pertama adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Maksudnya menyingkirkan nafsu, menyingkirkan jiwa yang ammarah bisu, menyingkirkan dari diri Anda, dari jalan yang menghalangi Anda di dalam jalan thariqah ini. Ini adalah cabang kesembuhan. Sembuh dari penyakit-penyakit kejiwaan, dari penyakit-penyakit nafsu yang menghalangi Anda di dalam perjalanan Anda, dan yang menghalangi Anda di dalam suluk Anda, di dalam perjalanan ruhani, perjalanan spiritual, perjalanan dari satu stasiun spiritual ke stasiun spiritual lain, dari satu cabang ke cabang yang lain, hingga naik mencapai yang paling tinggi, yaitu la ilaha illallah, yang paling tinggi. Jadi apa sebenarnya yang harus difahami setelah itu atau dalam proses ini? Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Bijai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.